Selamat malam, Sampurasun Sobat Mistis. Kembali lagi di Misteri Malam, percaya atau tidak misteri menjelma. Selamat datang kembali, karena malam hari ini kita akan menyingkap tabir antara dunia nyata dan juga dimensi yang tak kasat mata. Malam ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang tak kalah mendebarkan, yang akan membawa Sobat Mistis untuk menelusuri kisah-kisah paling misterius yang bersemayam di berbagai sudut tanah Jawa, dari kota pelajar hingga jantung kebudayaan. Bersama saya, Demis Ayu, di Misteri Malam, percaya atau tidak misteri menjelma. Kita akan mengawali petualangan spiritual ini di alun-alun kidul Yogyakarta, sebuah tempat yang bukan hanya ikon kota pelajar, tetapi juga menyimpan rahasia turun-temurun. Di sana, kita akan mengupas tuntas tradisi Masangin dan mitos seputar pohon beringin kembar yang sangat legendaris, di mana keyakinan dan tantangan magis berpadu dalam sebuah ritual yang dipercaya bisa mengabulkan hajat atau keinginan. Apakah ada daya tak terlihat yang mengatur langkah kita, ataukah semua ini hanyalah ujian konsentrasi? Selanjutnya, kita akan bergeser ke jantung kota kembang, Bandung, sebuah tempat urban legend yang telah lama menghantui mahasiswa. Bersiaplah untuk mendengar kisah mencekam tentang angkot angker di salah satu Universitas Bandung. Sebuah kendaraan misterius di trayek Cisitu menuju Tegalega, yang konon bukanlah angkot biasa, melainkan pengantar ke dimensi lain untuk mereka yang tak sengaja menumpanginya di waktu yang salah. Dan dari sana, kita akan mendalami pengalaman nyata seorang sobat mistis yang berbagi cerita terjebak dalam mimpi di gudang tua tempat kerjanya. Sebuah kejadian yang begitu nyata hingga sulit dibedakan dari realita, di mana batas antara sadar dan tidak sadar yang menjadi begitu sangat tipis, mengancam untuk menjebaknya dalam sebuah dimensi yang tak diinginkan. Dan terakhir, bersiaplah untuk kisah yang mungkin akan membuat bulu kuduk sobat mistis merinding sekaligus agak tersenyum geli. Kenapa? Karena ini adalah salah satu pengalaman unik dari seorang sobat mistis yang secara tak terduga pernah diambil kutunya oleh makhluk gaib. Sebuah interaksi supranatural yang jauh dari menakutkan, namun tetap meninggalkan jejak misteri yang sulit untuk dilupakan. Bagaimana kisah-kisah ini bisa terjadi? Apakah ada penjelasan logis di balik setiap peristiwa? Ataukah kita memang hidup berdampingan dengan hal-hal yang tak bisa kita nalar? Tetaplah bersama kami di Misteri Malam ini, karena setiap cerita adalah undangan untuk pertanyaan apa yang sobat mistis percaya. Dimulai dari tradisi Masangin dan mitos lewat pohon beringin kembar di alun-alun Yogyakarta ini. Malam ini bahasan yang akan kita mulai. Kita akan melakukan perjalanan ke jantung kebudayaan Jawa, sebuah kota yang syarat akan sejarah dan juga tradisi mistis, yaitu Yogyakarta. Di sana, tepatnya di alun-alun kidul, terhampar sebuah ruang terbuka luas yang dihiasi oleh dua pohon beringin raksasa yang berdiri gagah secara berdampingan. Pohon-pohon ini bukanlah pohon biasa. Mereka adalah penjaga sebuah tradisi kuno yang disebut sebagai Masangin, sebuah ritual yang membawa serta mitos mendalam yang kerap membangkitkan rasa penasaran
untuk para wisatawan dari seluruh penjuru negeri. Mitos ini telah menyebar luas sobat mistis dengan sebuah kepercayaan yang kuat, yaitu barangkali siapa saja yang berhasil berjalan lurus di antara dua beringin kembar tersebut dengan mata yang tertutup, konon keinginan dan hajatnya akan terkabulkan. Sebuah janji magis yang sangat menarik, yang juga menarik ribuan orang untuk mencoba peruntungan mereka. Namun, tahukah sobat mistis bahwa tradisi masangin ini memiliki akar sejarah yang jauh lebih mendalam? Sejarah tradisi masangin ternyata berawal sejak zaman Kesultanan Yogyakarta yang sangat gemilang berabad-abad silam. Awalnya, ritual ini dilakukan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ritual Topo Bisu, sebuah tapa bisu yang dilakukan pada malam 1 Suro, penanda tahun baru dalam kalender Jawa. Setelah mengelilingi benteng keraton dalam keheningan total, para prajurit dan juga abdi dalam akan melanjutkan ritual dengan melewati dua beringin kembar ini. Keyakinan mereka bukan hanya sekedar untuk mencari hiburan sobat mistis, melainkan untuk memohon doa dan juga keberkahan, serta meminta perlindungan dalam serangan musuh yang mengancam kedaulatan keraton. Yang mereka percayai dengan melewati beringin kembar ini, kekuatan gaib akan menyertai mereka. Selain itu, alun-alun kidul pada masa lalu juga difungsikan sebagai tempat berlatih para prajurit keraton. Di sanalah mereka mengasah berbagai keterampilan tempur, termasuk melatih konsentrasi dan juga fokus. Berjalan di antara beringin kembar dengan mata tertutup menjadi salah satu metode latihan konsentrasi yang paling populer. Hal ini bertujuan untuk mempertajam indera pikiran mereka, melatih keseimbangan dan menjaga fokus di tengah gangguan. Mitos ini semakin kuat karena adanya kepercayaan turun-temurun bahwa kedua beringin kembar ini memiliki jimat tolak bala yang mampu untuk mengusir musuh. Konon, tentara kolonial yang mencoba untuk melewati kedua pohon beringin di Yogyakarta ini akan kehilangan kekuatan mereka. Mereka tiba-tiba melemah secara misterius atau bahkan tersesat dan gagal dalam misi mereka. Sejak saat itu, siapapun yang berhasil berjalan di antara pohon tersebut dipercaya juga memiliki kemampuan untuk menolak bala atau hal negatif, untuk melindungi diri dari segala mara bahaya dan energi kurang baik. Meskipun berjalan di antara kedua pohon beringin ini dengan mata tertutup, kedengarannya mudah dan terlihat sepele, layaknya sebuah permainan anak-anak. Namun sobat mistis, pada kenyataannya tak semua orang bisa melakukannya. Banyak wisatawan yang merasa heran ketika mereka gagal mencobanya untuk pertama kali. Bahkan hingga berulang kali mereka mencoba pun, setiap kali mereka datang berkunjung ke Yogyakarta, minim yang berhasil. Melenceng jauh dari jalur atau bahkan menabrak salah satu pohonnya, jauh dari celah sempit di antara keduanya. Alasan mengapa wisatawan gagal melewati kedua pohon beringin di alun-alun kidul ini cukup beragam, memicu perdebatan antara penjelasan secara mistis dan juga secara ilmiah. Yang pertama itu karena daya magis dan kesucian hati. Beberapa orang mempercayai bahwa ada daya magis atau spiritual yang sangat kuat pada kedua pohon ini. Seolah-olah mereka berusaha untuk memilih siapa yang bisa melewatinya. Diyakini juga bahwa hanya mereka yang memiliki hati yang bersih, yang
memiliki hati yang baik dan pikiran jernih yang akan diizinkan untuk melewati celah tersebut. Bagi mereka yang memiliki pikiran yang kotor ataupun niat yang buruk, juga energi dari pohon itu akan otomatis seperti menolak mereka dan membuat mereka tersesat untuk tidak sampai pada tujuan pohon beringin. Lalu yang kedua adalah penjelasan secara ilmiah dan juga gangguan sensori. Bahwasannya ada pula yang menjelaskan bahwa fenomena ini secara lebih dalam dan secara lebih ilmiah. Karena konon katanya berjalan lurus dengan mata tertutup adalah hal yang secara fisiologis cukup sulit bagi kebanyakan orang. Tubuh manusia cenderung berbelok sedikit ke salah satu sisi tanpa bantuan indera penglihatan. Terlebih lagi, alun-alun kidul adalah tempat yang ramai, terutama saat masangin dilakukan. Banyaknya suara dan gerakan di sekitar, seperti bisikan teman atau bahkan gangguan kecil lainnya yang mengganggu konsentrasi, dapat dengan mudah membuat seseorang kehilangan orientasi spesial dan juga keseimbangannya. Sehingga mereka semua gagal untuk mencapai celah sempit di antara kedua pohon beringin itu. Selanjutnya adalah otak kita terbiasa mengandalkan mata untuk navigasi karena ketika indera itu kehilangan konsentrasi, sistem keseimbangan tubuh pun bisa dengan cepat terganggu. Tradisi masangin di alun-alun kidul Yogyakarta bukan hanya sekedar permainan atau mitos belaka. Ini adalah perpaduan unik antara sejarah panjang tentang kesultanan, latihan militer kuno, kepercayaan spiritual yang mendalam, dan juga tantangan ilmiah bagi indera penglihatan manusia. Apapun alasannya, daya tarik masangin akan terus memanggil para wisatawan untuk datang, untuk mencoba peruntungan dan merasakan sendiri misteri yang menyelimuti dua beringin kembar legendaris ini. Jangan kemana-mana, karena selanjutnya akan ada hal yang lebih mengejutkan. Tetap di Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjelma.